Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah baik. Allahu Akbar, luar biasa. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita pada hari dimulai, Ketua kelas pimpin doanya. Mengawali belajar pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Anak-anak, apakah kalian tahu jenis-jenis pekerjaan di sekitar kalian? Saya Bu Guru, ada petani, ada sopir, ada guru, ada pegawai, ada TNI Polri. Betul sekali, tepuk tangan buat Joni. Anak-anak, mengapa orang harus bekerja? Apa sih manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bu. Betul sekali. Nah, coba sekarang kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Daerah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Di wilayah pantai ini, penduduk bisa memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di pesisir pantai dan laut. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah pantai tidak terbatas sebagai nelayan yang menangkap ikan saja. Meskipun banyak yang menjadi nelayan, namun juga banyak profesi lain yang bisa dipilih. Berikut adalah beberapa contoh mata pencarian utama penduduk di dataran pantai. Yang pertama, sebagai nelayan. Banyak penduduk di pesisir pantai yang sehari-harinya bekerja untuk menangkap ikan. Perairan yang bisa dijadikan untuk aktivitas menangkap ikan ini bisa berupa perairan tawar, payau, yaitu perairan campuran air tawar dengan air laut, ataupun air laut. Di Indonesia, banyak nelayan yang menggunakan peralatan sederhana seperti perahu untuk pekerjaannya. Sementara di negara yang sudah maju, biasanya mereka banyak menggunakan peralatan modern dengan teknologi yang sangat canggih. Pekerjaan berikut yaitu petani garam. Petani garam yaitu orang yang pekerjaannya memproduksi garam. Produksi garam ini banyak dilakukan oleh penduduk di pesisir pantai dengan membuat tambak garam. Tambak garam ini merupakan kolam yang dibuat untuk menghasilkan garam dari air laut atau air asin lainnya. Air tersebut dimasukkan ke kolam, lalu air dipisahkan dengan garam melalui proses penguapan alami, yang mana bisa memungkinkan garam untuk dipanen nantinya. Berikutnya sebagai penambak. Banyak penduduk di pesisir pantai yang mata pencahariannya bertambak, seperti tambak udang dan tambak ikan bandeng. Misalnya untuk petambak udang, mereka bisa membuat kolam untuk membudidayakannya, baik itu untuk udang air tawar, air payau, ataupun air asin. Nah, itulah tadi beberapa jenis pekerjaan yang bisa dilakukan apabila tinggal di dataran pantai.
Berikutnya, kita akan membahas profesi pekerjaan bagi orang-orang yang tinggal di dataran rendah. Di dataran rendah adalah dataran permukaan bumi dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Tentunya, sumber daya alam yang berada di dataran rendah memiliki perbedaan dengan yang berada di dataran tinggi. Dataran rendah juga memiliki rata-rata suhu udara mencapai 23 derajat sampai 28 derajat Celcius. Hal ini membuat sumber daya alam pada dataran rendah mempunyai ciri khas tersendiri. Berikut ini adalah beberapa mata pencaharian masyarakat di dataran rendah. Yang pertama sebagai pertanian. Pekerjaan pertanian di dataran rendah dapat diterapkan dengan menanam tanaman yang memiliki daya tahan untuk suhu tinggi, misalnya menanam padi, menanam singkong, dan menanam jagung. Pekerjaan berikutnya yaitu sebagai buruh. Pada dasarnya, buruh, tenaga kerja, karyawan, dan pegawai adalah sama. Namun, kadang-kadang kata buruh berkonotasi sebagai pekerjaan kasar, misalnya buruh tani dan buruh pabrik. Lalu, untuk karyawan mengacu ke pegawai kantor, tetapi pada intinya semua serupa memiliki satu arti yaitu sebagai pekerja. Pekerjaan berikutnya yaitu sebagai pengrajin. Pengrajin adalah pekerjaan yang melibatkan keterampilan untuk menghasilkan aneka jenis barang dengan tangan, baik barang untuk dekoratif maupun fungsional lainnya, misalnya seni dekorasi dan mebel. Namun, untuk penduduk di dataran rendah, kebanyakan mata pencaharian untuk pengrajin yaitu pengrajin alat pertanian dan alat perabot lainnya. Berikutnya sebagai pedagang. Tentu ekonomi di dataran rendah juga sangat bergantung pada perdagangan. Banyak penduduk di dataran rendah yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Mereka tidak memproduksi sendiri, namun memperjualbelikan barang untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diperdagangkan bisa berupa hasil pertanian, hasil kerajinan, dan hasil peternakan. Pekerjaan berikutnya yaitu di bidang jasa. Pekerjaan jasa adalah pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, namun hasil pekerjaannya dapat dinikmati oleh orang lain. Di dataran rendah, pekerjaan jasa yang biasa ditemukan adalah jasa ojek, sopir, penjahit, montir, guru, polisi, dan dokter. Dan masih banyak lagi jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa lainnya. Nah, ini adalah beberapa jenis pekerjaan masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Sekarang, kita akan melihat jenis-jenis pekerjaan masyarakat di dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Di Indonesia, wilayah dengan dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk dengan alam yang indah. Sebagian besar dari mereka masih memanfaatkan sumber daya alam sebagai mata pencahariannya. Berikut ini adalah beberapa mata pencaharian penduduk di daerah dataran tinggi. Yang pertama sebagai peternak. Dengan udara yang sejuk dan dingin, penduduk di dataran tinggi dapat mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak sebagai mata pencahariannya. Misalnya, hewan seperti kambing dan sapi. Berikutnya, sebagai pengelola perkebunan. Tumbuhan yang bisa ditanam di dataran tinggi meliputi sayur-sayuran dan buah-buahan. Banyak jenis tumbuhan yang bisa ditanam oleh penduduk untuk dijadikan mata pencaharian. Aneka tanaman bisa dibudidayakan di perkebunan, misalnya teh, kopi, dan stroberi. Tanaman yang hidup di wilayah ini juga dapat memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh tanaman di dataran rendah. Bahkan, banyak yang memiliki harga jual yang lebih tinggi. Pekerjaan berikutnya yaitu sebagai pengelola kehutanan. Pengelola kehutanan dapat mencakup kegiatan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi dan manfaat hutan. Selanjutnya, sebagai pengelola pariwisata. Banyak kawasan dataran tinggi yang memiliki daerah wisata, bisa berupa pegunungan, air terjun, dan sebagainya. Banyak orang datang untuk menikmati beberapa titik wisata. Dengan begitu, penduduk dapat menjadi pengelola pariwisata. Pekerjaan berikutnya yaitu sebagai pedagang hasil perkebunan. Dengan aneka jenis hasil perkebunan seperti buah-buahan segar dan sayuran segar, penduduk di wilayah ini bisa berdagang hasil perkebunan. Nah, inilah beberapa jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Baiklah anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya bahwa wilayah tempat tinggal itu mempengaruhi jenis pekerjaan di sekitar kita. Misalnya, wilayah yang berada di dataran pantai, pekerjaan yang cocok adalah seperti nelayan dan petani garam. Kemudian, di wilayah dataran rendah, pekerjaan yang cocok adalah salah satunya menjadi seorang petani. Dan wilayah yang berada di dataran tinggi, jenis pekerjaan yang cocok misalnya seperti pekebun dan pengelola pariwisata. Baiklah anak-anak, apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Ibu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Mengakhiri kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.